Selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Advent yang keempat. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur dan kita mau memuji Tuhan. Biarlah di dalam hari terakhir masa raya Advent ini kita semakin merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah hati kita juga semakin dipenuhi dengan sukacita akan kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian Putri Sion, nyanyilah. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mentadbiskan ibadah kita pada pagi hari ini.
Silakan untuk Bapak Pendeta boleh memimpin. Mari kita menabiskan ibadah kita pada pagi ini, sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Galatia 4 ayat 4 sampai 7, demikian firman Tuhan. Namun ketika penggenapan waktu telah datang, Elohim mengirimkan putranya supaya dilahirkan dari seorang wanita sambil dilahirkan di bawah Taurat, supaya dia dapat menebus mereka yang ada di bawah Taurat, sehingga kita dapat menerima adopsi sebagai anak. Dan karena kamu adalah anak, Elohim telah mengirim roh putranya ke dalam hatimu untuk berseru, Aba, Bapa. Maka dari itu kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jika anak, maka juga ahli waris Elohim melalui Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan yang telah datang untuk kita, untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan Bapa dan menerima segala kebaikan yang telah disediakan Bapa untuk kita semua. Biarlah ayat firman Tuhan ini menjadi sukacita kita senantiasa. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 sebagai bagian dari pujian kita. Mazmur 99 ayat 1 sampai 5 dan Shine akan memimpin pembacaan bagi kita. 99. Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Baik, saya akan membacakan Mazmur pasal 99 ayat 1 sampai 5. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka memuji namamu yang besar dan dahsyat, sebab namamu kudus. Kekuatan Raja mencintai keadilan. Engkau telah menegakkan keadilan dan melaksanakan keputusan serta kebenaran di dalam Yakub. Tinggikanlah Yahweh Elohim kita dan bersujudlah pada tumpuan kakinya, sebab Dia kudus. Amin. Terima Puji kasih. nama Tuhan. Terima kasih, Shine. Puji nama Tuhan. Tuhan maha besar dan dahsyat, tetapi Dia mencintai kita. Kekuatan, kedahsyatan kuasanya bukanlah satu kekuatan yang menakutkan, tetapi kekuatan kasih yang Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Begitu banyak kemurahan Tuhan yang boleh kita nikmati dalam hidup kita. Biarlah kita senantiasa menjadi orang-orang yang memuji Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelumnya mari kita kembali menaikkan pujian berkat kemurahan-Mu.
dan setelah itu Bapak Pendeta akan memimpin kita dalam renungan firman. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, shalom semua, selamat pagi dan selamat menyambut Natal untuk kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan sekali lagi, membawa hati, jiwa, segenap keberadaan kami, segenap diri kami ke hadapan-Mu. Kami bersyukur oleh karena Tuhan masih terus memelihara kami sampai penghujung tahun ini, dan kami semua boleh memasuki, memperingati kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang ada di dalam dunia ini. Ya Tuhan, biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami, dan hati kami menjadi tempat yang benar-benar siap untuk menyambut kedatangan-Mu ketika kami merayakan Natal tahun ini. Berkatilah pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, berkati semua jemaat-Mu dimanapun kami berada pada saat ini, berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani dari surga. Berfirmanlah, kami siap mendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pagi ini tema dari firman Tuhan adalah mempersiapkan diri menyambut Natal. Ya, mempersiapkan diri menyambut Natal, dan teksnya terambil dari Markus 1, ya, Markus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, ini teksnya ada di sini, jadi saya akan tampilkan saja.
di dalam slide ini. Ya, kita lihat dalam teks kita, Markus pasal 1 ayat 1, ya, itu dimulai dengan kalimat permulaan Injil Yesus Kristus, ya, Putra Elohim, seperti telah tertulis oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, aku mengutus utusanku sebelum dirimu, yang akan mempersiapkan jalanmu. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan bagi Dia. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan pertobatan untuk pengampunan atas dosa. Seluruh penduduk Yudea dan Yerusalem datang kepadanya. Mereka mengakui dosa-dosa mereka dan dibaptis olehnya. Yohanes berpakaian bulu unta dan mengenakan sabuk kulit pada pinggangnya, dan makanannya adalah tanaman belalang dan madu hutan. Dia menyampaikan berita, katanya, orang yang lebih berkuasa daripadaku, dia datang sesudah aku, untuk membungkuk dan melepaskan tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air. Kita membaca di dalam Injil Matius, di situ dikatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi Dia, yaitu Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis yang dipanggil, yang diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Ya, dan ini satu hal yang penting untuk kita perhatikan ketika kita memperingati kedatangan Tuhan Yesus, ya, kelahirannya, kedatangannya ke dalam dunia, ya, kedatangan Sang Mesias adalah sangat penting untuk kita mempersiapkan hati kita. Ya, dengan cara bagaimana? Kalau di dalam teks kita ini adalah dengan cara bertobat, lalu sebagai tanda pertobatan itu adalah dibaptis dengan air. Itu yang dilakukan oleh Yohanes. Ya, di dalam dunia kita saat ini, ya, mungkin kita juga sudah mulai mendandani rumahnya, ya, dengan hiasan-hiasan Natal seperti ini. Ya, saya tidak tahu sejauh mana Anda mempersiapkan Natal tahun ini, ya, dan seperti apa dekorasi di rumah, ya, yang Anda buat, ya, untuk menyambut Natal, ya. Kalau di rumah kami itu sudah banyak hiasan-hiasan Natal. Ya, nah, dan di seluruh dunia juga seperti itu, ya, itu persiapan menyambut Natal. Mal-mal, ya, toko-toko semuanya bersiap juga menjual aksesori Natal, ya. Ini kecuali di Lotte Mart beberapa hari lalu, ya, Ibu Pendeta lumayan kaget juga karena tidak ada aksesori Natal yang dijual, ya, di Lotte Mart ini yang di Tajem, ya. Tapi umumnya gereja itu mal-mal, ya, toko-toko mereka mempersiapkan Natal, ya, dengan aksesori-aksesori yang seperti ini. Nah, sejauh mana kita mempersiapkan hati kita ketika kita merayakan Natal tahun ini? Nah, di dalam teks kita ini ada 3 hal yang bisa kita pelajari, ya, yang bisa kita teladani dari Yohanes Pembaptis. Ya, ini adalah seorang tokoh yang luar biasa. Ya, dia seorang nabi, tapi juga alat Tuhan yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan jalan, ya, bagi kedatangan Mesias, ya, bagi kedatangan Tuhan sendiri. Ya, kalau seorang presiden atau seorang raja datang, ya, di satu kota atau di satu tempat, ya, pasti itu persiapannya luar biasa, ya kan? Orang sibuk banget itu pasti, ya, itu mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan seorang yang penting, ya, seperti presiden atau raja.
Nah, ini yang datang adalah Tuhan. Ya, yang datang adalah Tuhan sendiri. Ya, nah sejauh mana manusia mempersiapkan diri mereka? Ya, sejauh mana manusia melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan? Ya, kedatangan Mesias. Nah, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari Yohanes Pembaptis. Ya, yang pertama kita bisa belajar bahwa Yohanes ini, ya, dia adalah seorang utusan yang tidak biasa. Ya, dia seorang yang unik. Ya, dia seorang yang berbeda. Di dalam ayat 6 itu dikatakan tentang Yohanes, ya. Di situ tertulis ya ayat 6 tadi yang kita baca, sekarang Yohanes berpakaian bulu unta dan dengan sabuk kulit di pinggangnya, dan dia makan belalang dan madu liar. Ya, nah, jadi ini adalah seorang utusan yang tidak biasa. Dan memang untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, itu perlu ada seorang builder, ya, seorang pembangun jalan yang tidak biasa. Kita tahu bahwa Yohanes ini adalah sepupu dari Yesus, ya kan? Itu kelahirannya juga itu terjadi karena mujizat juga. Ya, kita tahu bahwa Zakaria dan Elizabeth, ya, Elizabeth itu ibunya mandul, ya kan? Udah mandul kemudian tua. Zakaria juga seperti itu, tetapi Zakaria ketika dia sedang mempersembahkan kurban, ya, di bait suci karena dia seorang imam, ya, tiba-tiba malaikat Tuhan datang, kemudian memberitahukan kepadanya bahwa istrinya Elizabeth itu akan mengandung. Dia tidak percaya, ya, sampai kemudian Tuhan buat bisu, ya toh? Zakaria menjadi bisu karena tidak percaya, ya, dengan yang dikatakan oleh malaikat. Ya. Nah, itu juga bisa terjadi pada kita kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, ya, kita tidak percaya bahwa Tuhan itu baik, ya, kita tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan, maka ada hal-hal buruk, ya, atau Tuhan akan berperkara, ya, untuk menertibkan, ya, itu pola pikir kita sampai kita mau percaya kepada Tuhan, ya. Nah, Yohanes ini kelahirannya, ya, itu bagaimana ibunya mengandung itu sesuatu yang tidak biasa, ya, sesuatu yang secara manusiawi tidak mungkin, ya, tapi Tuhan melakukan itu dan itu menjadi mungkin, ya. Dan dia juga mempersiapkan kedatangan seorang yang, ya, secara manusia itu tidak mungkin, ya. Bagaimana mungkin seorang perawan bisa itu hamil, ya, sampai kemudian melahirkan anak? Itu tidak mungkin, ya. Dan Yusuf juga dia tidak percaya. Ya, Maria juga, ya, itu awalnya dia sulit sekali untuk percaya, tetapi dia membiarkan kehendak Tuhan terjadi atas hidupnya sampai kemudian dia mengandung dan melahirkan Yesus. Ya, nah, jadi kita lihat di sini Yohanes ini adalah utusan yang tidak biasa, ya, dan juga dia mempersiapkan kedatangan tokoh yang tidak biasa, ya, seorang yang luar biasa, ya, karena adalah Tuhan sendiri. Nah, kita tahu bahwa Yohanes ini, ya, dia berasal dari satu komunitas, itu namanya komunitas Esen, ya, itu mereka tinggal di tepi Laut Merah, di tepi Laut Mati, ya, di satu desa itu namanya Desa Qumran, ya. Anda bisa melihat di sini, ini adalah Desa Qumran, ya. Mereka tinggal di padang gurun, ya. Mereka banyak menyalin naskah-naskah, ya, itu naskah-naskah itu perjanjian lama mereka salin, kemudian mereka sembunyikan, ya, di dalam gua-gua batu ini, di bukit-bukit ini, ya, supaya tidak dimusnahkan oleh orang-orang Roma, ya, karena kemudian nanti Roma datang menghancurkan Yerusalem, lalu kemudian itu bait suci dihancurkan, ya, kitab-kitab suci, ya, itu Tauratnya orang Yahudi itu pada dibakar, ya. Nah, tetapi orang-orang Esen ini mereka menulis, ya, pada itu kulit-kulit hewan atau pada papirus, ya, kemudian mereka simpan itu, ya, di dalam kendi-kendi yang kemudian ditemukan tahun
sekitar 1947 ya, itu ditemukan naskah-naskah Laut Mati yang ternyata persis sama ya dengan naskah Perjanjian Lama yang kita miliki. Ya, semua kitab Perjanjian Lama kecuali kitab Ester itu ditemukan di sini. Nah, orang-orang Esen ini adalah orang-orang Yahudi yang mereka itu kecewa, ya, itu mereka kecewa dengan kehidupan rohani orang-orang Yahudi. Ya, kehidupan rohani para imam dan ahli-ahli Taurat, ya, yang mereka hidup duniawi. Ya, mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, orang Esen ini mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, mereka sungguh-sungguh mengasingkan diri untuk Tuhan, ya, membangun komunitas mereka, ya, setiap hari mereka berdoa, membaca itu Taurat, ya, lalu kemudian mereka mempraktekkan itu yang namanya tradisi baptisan. Ya, baptisan itu untuk ya, itu penyucian. Ya, jadi itu tradisi baptisan itu dari orang-orang atau komunitas Esen ini. Ya, nah jadi Yohanes Pembaptis itu berasal dari komunitas ini. Ya, dan lalu kemudian itu mereka pergi ya ke Yerusalem, ya, kemudian juga ke itu Sungai Yordan, ya, kemudian mereka berkhotbah, ya, menyerukan seruan pertobatan, ya, seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, ya, supaya orang-orang datang kepada Tuhan dan mereka bertobat, ya, dari dosa-dosa mereka. Kita bisa membaca itu di dalam Injil Matius, ya. Ada orang bertanya apa yang harus kulakukan, ya. Ada tentara bilang apa yang harus kulakukan. Ya, itu pemungut cukai, orang-orang berdosa bertanya apa yang harus dilakukan. Kemudian Yohanes memberitahukan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Ya, mereka tidak boleh menindas orang, mereka tidak boleh memeras, ya, itu dan sebagainya. Nah, jadi Yohanes menyerukan seruan pertobatan itu kepada orang-orang Israel, ya, pada waktu itu. Nah, dalam konteks Yohanes Pembaptis, itu tujuannya adalah untuk mempersiapkan kedatangan Mesias. Ya, ini Anda bisa melihat di sini ada Jordan River. Ya, ini adalah Sungai Yordan, ya, mulai dari Danau Galilea, itu airnya mengalir terus sampai ke Laut Putih, ya, itu yang ada di bawah. Nah, Yohanes itu membaptis di Sungai Yordan ini. Nah, jadi itu yang pertama kita bisa melihat, ya, bahwa Yohanes ini adalah seorang utusan yang tidak biasa. Ya, dia punya pakaian yang tidak biasa. Kemudian dia juga memakan makanan yang tidak biasa. Ya, makan belalang dan madulia. Ya, karena memang ya itu di tempat seperti itu, di padang gurun seperti itu, mereka mau nanam apa? Ya, nah, jadi makanannya juga unik, ya. Nah, kemudian yang kedua, utusan yang tidak biasa ini, dia memiliki pesan atau dia menyampaikan pesan yang tidak terduga. Ya, pesan yang tidak disangka-sangka oleh orang-orang Israel, ya, khususnya para imam dan ahli Taurat, ya, orang-orang Saduki juga, ya, karena apa? Dia menyampaikan pesan pertobatan oleh karena Mesias akan datang. Ya, kita tahu bahwa pada waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh Kekaisaran Roma. Dan mereka menantikan ada seorang Mesias. Ya, Mesias yang ada dalam benak mereka itu adalah seorang military leader, ya, seorang pemimpin militer. Ya, yang akan membebaskan mereka dari perbudakan Roma. Ya. Hanya kemudian mereka kecewa itu kan karena Yesus ternyata tidak seperti yang mereka pikirkan, ya, dia tidak mengajak para pengikutnya untuk mengangkat senjata lalu kemudian melawan Roma, tidak. Ya, itu tidak itu mengajak para pengikutnya untuk berperang melawan Roma. Kalau dia mengajak para pengikutnya berperang melawan Roma itu pasti pengikutnya banyak banget. Ya, tetapi dia tidak melakukan itu. Ya, dia merevolusi atau dia mereformasi hal yang lebih penting daripada sekedar memiliki kemerdekaan di atas tanah mereka sendiri, yaitu kemerdekaan dari dosa. Ya. Nah,
Markus ya atau penulis Markus menyatakan bahwa Yohanes ya atau Yohanes Pembaptis ini menggenapi nubuatan yang ditemukan di dalam Maleakhi 3 ayat 1 dan Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Ya, di mana di dalam teks ini di situ dikatakan ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Ya, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap jalan yang berlekak-lekok akan dibuat lurus, yang naik turun itu akan dibuat menjadi rata. Ya, jadi Markus itu menyatakan Yohanes ini adalah penggenapan. Ya, sudah dinubuatkan kedatangannya ratusan tahun sebelumnya. Ya, 700 tahun sebelumnya pada zaman Yesaya. Ya, kemudian sekitar 400 tahun ya kalau nggak salah itu pada zaman Maleakhi. Nah, ketika Yohanes Pembaptis datang, dia bertindak sebagai pemberita atau penyiar bahwa Yesus akan datang. Ya. Makanya dia mengatakan persiapkan jalan bagi Tuhan. Ya, persiapkan jalan bagi Tuhan. Ya. Kalau dalam konteks sekarang itu persiapkan karpet merah bagi kedatangan Mesias. Ya kan kalau presiden datang, ya biasa itu dibikin karpet merah. Ini orang yang spesial. Nah, kata yang diterjemahkan mempersiapkan dapat digunakan untuk menyiapkan sesuatu atau membuatnya tetap siap. Yohanes tidak memberitahu mereka untuk mempersiapkan jalan secara literal, melainkan dia mengatakan kepada mereka untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus. Dia berkata bersiap. Ya, nah jadi pesan yang dia sampaikan itu adalah supaya orang Israel mereka mempersiapkan diri mereka bagi kedatangan Yesus. Ya. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga melakukan hal yang sama? Ya, bahwa kita sudah mempersiapkan diri. Ya, ketika kita akan merayakan Natal, apakah kita sudah mempersiapkan diri kita untuk menyambut, ya, memperingati ya kedatangan Mesias? Yohanes Pembaptis memberitahu orang-orang, Anda harus bersiap-siap karena seseorang yang lebih berkuasa dari aku akan datang. Ya. Yohanes Pembaptis mencoba berusaha membuat dunia siap untuk kedatangan Kristus. Kenapa? Karena dunia pada zamannya itu terdiri dari orang-orang yang religius maupun non-religius, tetapi pada waktu itu tidak ada yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ya, ini seperti pada dunia kita saat ini ya, kalau kita melihat apakah ya dunia ya orang-orang dunia ini siap untuk kedatangan Tuhan. Kalau tiba-tiba Tuhan Yesus datang, ya apakah dunia ini siap? Ya, apakah orang-orang dalam dunia ini siap? Yang kita nggak usah dulu bicara orang di luar kekristenan. Apakah orang Kristen siap? Apakah orang-orang di dalam gereja siap? Ya, apakah Anda siap? Ya, untuk menyambut ya kedatangan Tuhan. Atau orang hanya ya itu fokusnya pada apa? Itu perayaan Natal. Ya, yang menjadi fokus itu adalah Sinterklas. Ya kan? Yang menjadi fokus itu adalah hadiah-hadiah. Kalau Natal aku akan dapat hadiah. Ya, fokusnya adalah apa? Mempersiapkan diri dengan baju baru, celana baru, sepatu baru. Kita tahu bahwa bukan itu. Ya, yang utama itu adalah persiapan hati. Ya, sejauh mana hati orang Israel mereka siap untuk menyambut kedatangan Yesus. Suara Yohanes berseru dari tempat-tempat tandus. Ya, dia mengatakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Jadi cara untuk mempersiapkan itu, ya mempersiapkan diri itu adalah dengan bertobat. Ya berpaling dari dosa. Ya mengakui dosa, meminta ampun kepada Tuhan dan meninggalkan dosa. Ya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang berdosa.
Ya, kalau sebelumnya kita benci sama orang, kita tidak lagi benci sama orang. Kalau sebelumnya kita masih menyimpan dendam kepada orang lain, ya, biarlah hari ini, pagi ini kita melepaskan pengampunan kepada orang itu, ya, dan juga melepaskan berkat, ya, meminta Tuhan memberkati dia. Ya, kita meninggalkan kebencian, kita meninggalkan iri hati, ya, kita melepaskan diri dari kepahitan, ya, kita juga melepaskan diri dari takut, cemas, dan khawatir, ya, hidup yang tidak beriman. Ya. Jadi sebelumnya hidup takut, cemas, khawatir, melihat dunia ini kita nggak yakin, ya. Tapi ketika kita mempersiapkan diri kita menyambut Natal tahun ini, kita memandang kepada Tuhan dan meyakini bahwa Dia akan memelihara hidup kita, ya, di waktu-waktu yang akan datang. Ya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ya, ini satu pertanyaan. Seperti apakah situasi kita pada saat ini? Ya, saya tidak tahu Anda situasinya seperti apa, tapi Anda yang bisa merasakannya, Anda yang tahu, ya, dan Tuhan lebih tahu. Ya, ini pertanyaannya, sudahkah Anda mempersiapkan hati Anda untuk menerima Yesus, ya, untuk menyambut kedatangan Tuhan, ya, sehingga kita bisa merayakan Natal tahun ini dengan penuh sukacita. Ya, yang utama itu adalah persiapan hati itu, ya, bukan hal-hal yang materialistik, ya, tetapi sejauh mana hati kita berikan kepada Tuhan. Bagaimana kita bersiap-siap? Di ayat 4 Yohanes menggunakan kata bertobat, ya. Yohanes datang membaptis di padang gurun dan memberitakan baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa. Yohanes memberitahu kita bahwa persiapan yang perlu kita lakukan adalah bertobat. Ya, kata Yunani yang dipakai itu metanoia. Ya, metanoia itu adalah kata yang berarti, ya, merubah pemikiran. Ya, merubah pemikiran kita, ya, karena kita ini manusia adalah apa yang kita pikirkan. Kalau saya berpikir negatif, maka, ya, kehidupan saya juga akan bersifat negatif. Kalau saya berpikir positif, maka kehidupan saya juga akan positif. Ya, kalau di dalam pemikiran saya adalah mengasihi, maka tindakan saya juga adalah mengasihi. Ya, dalam 2 Korintus 7 ayat 10, ya, Paulus dia menulis, sebab duka cita yang berasal dari kehendak Elohim akan menghasilkan pertobatan kepada keselamatan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang berasal dari dunia akan menghasilkan kematian. Ya, kalau kita berduka cita karena dosa, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu akan menghasilkan pertobatan. Ya, itu akan menghasilkan, akan membawa kita kepada keselamatan yang kita tidak akan pernah sesali. Ya, tetapi kalau duka cita itu adalah fokusnya kepada dunia, maka itu akan menghasilkan kematian. Ya, dalam dunia kita sekarang, saudara, kita lihat begitu banyak, ya, hari-hari ini orang-orang di sekitar kita yang mengalami duka cita yang berasal dari dunia. Mereka tidak terhubung dengan Tuhan. Ya, ada seorang ayah, ya toh, dia mengalami duka cita yang berasal dari dunia, dia berpikir suaminya istrinya selingkuh, ya. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Dia membunuh keempat anaknya yang masih kecil. Ya, ada satu keluarga, saya lupa di Jawa Timur kalau nggak salah, di Malang, ya, atau di mana itu, di Malang kalau nggak salah, yang ibu itu suami istri dan anak bunuh diri rame-rame, ya, karena terikat katanya hutang. Dia terikat hutang, tidak punya jalan keluar. Ya, nah di sekitar kita, saudara, ini luar biasa. Ya, banyak ketidakpastian, ya, banyak kesedihan. Ya, saya 2 hari lalu, ya, dengan istri dan anak-anak kami ke Semin, ya, melihat kambing, ya, bertemu dengan, ya, teman-teman mitra di sana. Ya, itu saya prihatin juga, ya, melihat,
Jadi ini mereka Natal tahun ini wah berat juga itu. Jadi kenapa? Karena hujannya berhenti. Ya cuman kemarin sempat sebentar berhenti, mereka nanam jagung, sudah menebarkan benih, mati semua benihnya. Udah nggak hujan-hujan lagi nih, sudah berapa minggu ini? 2 minggu lebih. Ya sempat hujan sebentar aja udah, terus udah kering lagi. Ya, ini nggak tahu di Jakarta ini bagaimana? Mungkin masih hujan terus. Ya, sehingga kehidupan mereka berat. Ya, mesti putar otak juga. Ini gimana nih caranya memberdayakan ini para jemaat-jemaat. Ya, harus ada cara. Nah, tetapi di tengah-tengah kesulitan hidup yang seperti itu, ya kalau orang datang kepada Tuhan, ya dia datang kepada Tuhan, dia percaya sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan bagi. Puji Tuhan ya, saya percaya Tuhan buka jalan bagi setiap orang-orang yang kita layani. Tuhan buka jalan bagi. Ya, selama mereka tetap terhubung dengan Tuhan. Dua jenis pertobatan dimungkinkan dalam pengalaman manusia. Salah satunya adalah kesedihan dunia, perasaan yang ditimbulkan oleh rasa takut tertangkap. Banyak orang menyadari akibat tidak menyenangkan dari dosa mereka dan diyakinkan bahwa mereka bersalah. Hal ini menghasilkan duka cita yang dangkal yang dapat mengarah pada reformasi sementara tetapi tidak dengan benar-benar berpaling kepada Kristus untuk pengampunan. Ya. Di sisi lain, duka cita menurut kehendak Elohim disertai dengan keinsafan akan dosa yang merupakan pekerjaan Roh Kudus. Ya, panggilan untuk bertobat adalah salah satu hal terpenting yang akan kita dengar di antara suara-suara ucapan selamat, Natal, nyanyian lagu-lagu pujian, teriakan kegembiraan saat hadiah dibuka. Ya, jadi boleh nggak itu berbagi kado? Boleh, bagus, tidak apa-apa. Ya, kita membagikan kebahagiaan, ya, kita membagikan berkat, ya, dan khususnya perhatikan orang-orang yang hidupnya susah, yang ada di sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya, tetapi yang paling utama itu adalah panggilan untuk pertobatan. Tidak ada gunanya itu semua barang-barang material itu kalau tidak ada pertobatan. Jadi ketika kita merayakan Natal, ya memperingati kedatangan Mesias, kita ingat seruan dari Rasul Yohanes, ya Yohanes Pembaptis, ya, yaitu bertobatlah. Ya, dia menyerukan kepada umat Tuhan, bertobatlah dan berilah dirimu. Yang terakhir, saudara, Yohanes memiliki pelayanan yang luar biasa. Yohanes memiliki pelayanan yang luar biasa. Dalam ayat 5 kita membaca, kemudian semua tanah Yudea dan orang-orang dari Yerusalem pergi kepadanya dan semua dibaptis olehnya di sungai Yordan mengakui dosa-dosa mereka. Ya, keberhasilan Yohanes itu adalah ketika orang-orang Israel itu datang, dan yang terutama bukan jadi pengikut dia, bukan, tetapi mereka mengakui bahwa mereka adalah orang berdosa. Dan mereka menyatakan mereka menyesal, mereka bertobat, dan sebagai tanda pertobatan itu adalah mereka memberikan diri mereka dibaptis. Ya, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Mengapa? Karena inilah ya satu-satunya ya masalah di dalam kehidupan manusia. Itu adalah dosa. Ya, semua kekacauan, semua kesulitan, semua penderitaan dalam dunia ini, ya akarnya itu adalah dosa. Dosa membuat manusia terpisah dengan Tuhan. Adam dan Hawa sembunyi, takut, tidak berani ketemu Tuhan setelah memakan buah yang dilarang. Dosa membuat manusia saling membenci, saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Adam mempersalahkan Hawa, Hawa mempersalahkan ulat. Buntut-buntutnya dua-duanya mempersalahkan Tuhan.
Tapi dosa juga membuat orang kemudian apa? Terpisah dengan dirinya. Ya, dia penuh dengan ya itu kekecewaan terhadap dirinya, penuh dengan penyesalan terhadap dirinya, ya, kemudian membenci dirinya, dan itu yang paling dalam, ya, orang membenci kepada dirinya adalah sampai kemudian mereka bunuh diri, nggak punya harapan. Ya, kalau Anda membaca itu berita, ini angka bunuh diri semakin tinggi. Di Indonesia itu semakin tinggi. Di Jepang yang katanya negara maju, angka bunuh dirinya tinggi. Ya, ketika orang terpisah dari Tuhan, mereka akan mengalami. Nah, kita boleh belajar dari Robert Robinson. Ya, ini dia ini anak berandal. Dia anak nakal, berandal, ikut geng, ya, sampai kemudian Tuhan menyelamatkan dia, ya, waktu dia umur 20-an, ya, dia bertobat dan dia menerima Tuhan. Ya. Nah, tetapi di dalam perjalanan imannya, ya, dia mengatakan bahwa ada saat-saat sepertinya dunia ini coba menarik aku keluar dari, ya, hubunganku dengan Tuhan. Ya, hubunganku dari Sang Sumber Berkat. Ya. Nah, sehingga kemudian dia membuat lagu ini, ya. Dia menciptakan lagu ini yang sangat terkenal. Come thou fount of every blessing. Datanglah engkau sang sumber setiap berkat. Jadi kalau kita terjemahkan ini, dia bilang begini, ya, ini bukunya ini. Datanglah engkau sumber dari setiap berkat, selaraskan hatiku untuk menyanyikan rahmat-Mu. Aliran belas kasihan tidak pernah berhenti, panggil lagu dengan pujian paling keras. Kemudian dia bilang, prone to wander, Lord, I feel it. Cenderung mengembara. Tuhan, aku merasakan. Cenderung meninggalkan Tuhan yang kucintai. Ya, jadi itulah kecenderungan hati kita, ya kan? Hati kita yang apa namanya? Itu terkadang kita, ya, itu berusaha untuk meninggalkan Tuhan atau coba untuk meninggalkan Tuhan. Ya, cenderung meninggalkan Tuhan yang kucintai, katanya. Lalu dia bilang, inilah hatiku, oh ambillah dan materaikanlah itu untuk pengadilan-Mu diri. Ya, jadi lagu ini adalah sebuah, ya, itu komitmen atau tekad, ya, itu permohonan dari Robert Robinson, ya, supaya hatinya tetap bisa melekat dengan Tuhan. Ya, dan dia meminta Tuhan untuk mengambil hatinya, ya, dan memeteraikan hatinya supaya hatinya tetap, ya, itu terikat dengan Tuhan, tetap terhubung dengan Tuhan, Sang Sumber Berkat, ya kan? Kalau hati kita ini tidak terikat dengan Tuhan, Sang Sumber Berkat, dia akan mengembara ke sana kemari. Dalam dunia ini kita bisa dengan mudah, ya, kalau kita terhubung dengan Tuhan, kita bisa dengan mudah melihat orang-orang yang hatinya sedang mengembara ke sana kemari, tidak tenang hidupnya. Hatinya selalu mendua, hatinya penuh keraguan, hatinya penuh dengan, ya, itu ketakutan, kegelisahan, tidak ada iman, tidak ada kepercayaan, dan tidak mempunyai visi. Ya, dia hidup tidak punya visi. Ya, untuk apa dia hidup? Dia tidak punya visi. Ya, dia sama seperti itu kebanyakan orang dalam dunia. Hidup ya sekedar hidup. Menikah, punya istri, punya anak, ya itu sama seperti yang dilakukan oleh orang lain. Ya, tetapi dia tidak punya visi dari Tuhan. Mengapa Tuhan menempatkan saya di dalam dunia ini? Ya, lalu kemudian hatinya mengembara, meninggalkan Tuhan. Ya, dan lagu ini, ya, di dalam lagu ini Robert Robinson, dia memohon Tuhan supaya dia mengambil hatinya. Dia memberikan hatinya dan minta Tuhan ambil, kemudian meteraikan itu. Ya, supaya dia tidak
pergi ke sana kemari, dia tidak mengembara ke sana kemari, tetapi tetap melekat kepada. Nah, sebagai kesimpulan, ya kita boleh belajar pagi ini ya bahwa kebutuhan terbesar kita itu adalah pengampunan. Ya, masalah terbesar manusia itu adalah dosa. Sehingga kebutuhannya yang terbesar itu adalah untuk mendapatkan pengampunan. Inilah masalah manusia. Ya sekali lagi ya, bukan kemiskinan, bukan kebodohan, ya, bukan tidak punya pekerjaan. Itu bukan kebutuhan terbesar manusia. Kalau orang terhubung dengan Tuhan, ya, Tuhan pasti akan kasih pekerjaan kepadanya. Kalau dia terhubung dengan Tuhan, mungkin nggak Tuhan tidak kasih makan buat dia? Nggak mungkin. Ya kan? Ya Tuhan Yesus mengatakan, pandanglah burung-burung di langit, di udara, tidak menabur, tidak menuai, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Kamu jauh lebih berharga daripada semua burung-burung itu. Burung-burung yang cuma dijual katanya 2 ekor itu seduit. Ya, burung pipit, nggak ada harganya sudah. Ya, tapi dipelihara oleh Tuhan, diberi makan oleh Tuhan, kamu jauh lebih berharga dari. Jadi soal makanan, soal pendidikan, ya, soal kesehatan, ya, soal pekerjaan, Tuhan akan berikan, Tuhan akan cukupkan. Ya, orang akan mengalami a breakthrough, ya, sebuah terobosan kalau dia terhubung dengan Tuhan. Masalahnya, dia terhubung dengan Tuhan nggak? Nah, untuk kita bisa terhubung dengan Tuhan, ingat bahwa yang memisahkan kita dengan Tuhan itu adalah dosa. Dan solusinya adalah pertobatan. Itulah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Sehingga ketika orang bertobat, maka ya Tuhan di dalam kesetiaannya akan mengampuni, ya kan? Ya, itu firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Ya, nah jadi ini saudara, kebutuhan terbesar kita itu adalah ya, itu yang kita butuhkan. Ya, supaya kita bisa berdamai dengan Tuhan. Dan kalau orang sudah berdamai dengan Tuhan, orang terhubung dengan Tuhan, maka dia akan mengalami mujizat-mujizat. Ya, sesulit apapun situasi yang mungkin kita hadapi saat ini, kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan jalan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, agar Yesus dapat memasuki hidup Anda, itu mungkin berarti Anda akan mengalami sejumlah proses konstruksi yang sulit. Beberapa gundukan kasar mungkin diperlukan untuk melengkapi sisi kasar dalam hidup Anda. Ya, jadi Yohanes itu misinya adalah untuk apa? Meluruskan jalan. Membuat jalan itu lurus, ya, tidak berkelak-kelok, dan juga tidak berbukit-bukit. Sehingga gampang untuk dilalui. Nah, untuk melakukan itu, maka ya ada sejumlah proses konstruksi yang sulit yang harus dilakukan, ya, itu sama seperti orang bangun jalan, ya, jalan tol, ya, gunung-gunung itu diratain. Ya, prosesnya lama dan sulit. Ya. Nah, tetapi kalau itu ketika itu dikerjakan, ya, itu dilakukan dan dia menjadi lurus, ya, maka kita pun bisa melaluinya dengan mudah dan Tuhan juga, kita bisa bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan lebih. Ya, agar Yesus dapat memasuki hidup Anda, berarti kita akan mengalami sejumlah proses konstruksi yang sulit. Jadi kalau Tuhan mendidik kita itu jangan kecewa, ya kan? Jangan marah. Ya, jangan marah, kemudian jangan cepat-cepat mau apa namanya? Itu pergi, ya, itu meninggalkan proses itu. Ya, kalau kita mau coba-coba pergi, nanti Tuhan proses lagi. Di tempat lain diproses lagi, diulang lagi, diulang terus. Ya, jadi tidak ada yang instan. Ya, dalam kehidupan juga seperti itu. Ya.
Jangan mau jadi orang yang instan, ya, sama seperti itu. Jangan Anda jangan memilih pemimpin instan, ya, itu bahaya, saudara. Kita mesti hati-hati. Nah, yang ketiga, yang terakhir, bagi beberapa dari Anda mungkin ada beberapa titik rendah yang perlu diisi. Beberapa lembah penyakit, depresi, atau rasa kasihan pada diri sendiri yang Kristus ingin penuhi dengan kedamaian dan penghiburan, sehingga Anda dapat siap untuk mengalami realitas Kristus dalam hidup. Ya, bagi beberapa dari Anda mungkin ada beberapa titik rendah yang perlu diisi. Jadi kalau ada hal-hal yang kita rasa, ya, kita sedang, ya, itu kita sedang terpuruk, yang mengalami titik rendah di dalam kehidupan. Ya, kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Dia akan mengisi, ya, titik rendah itu, ya, sehingga kemudian kita bisa mengalami realitas Kristus di dalam hidup. Biarlah tahun ini kita bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita, ya, dengan penuh semangat, ya. Bukan soal perayaannya, bukan soal makan-makannya, bukan soal eh, hal-hal yang wah, ya, tapi yang utama kita mau membawa hati kita, ya, kepada Tuhan, ya, mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan, ya, dengan bertobat, ya, sehingga kita selalu terhubung dengan Tuhan, selalu hidup dalam perdamaian dengan Dia dan mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya akan menutup firman ini dengan kita bersama-sama mendengarkan lagu, ya, yang lagu tadi itu, Come Thou Fount of Every Blessing. Kita nikmati lagu ini, setelah itu saya serahkan. Of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger Interposed his precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness, like a fetter, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above.
Bind my wandering heart to thee. Minta kesediaan Amin. Ibu Pendeta bisa Puji menutup nama kita Tuhan. dalam doa sambil Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan yang boleh kami nikmati bersama pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu senantiasa boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang semakin mencintai Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai kami, menerima kami. Biarlah hati kami selalu bersukacita ketika kami ingat akan kasih Tuhan kepada kami, sehingga semua yang negatif ataupun semua yang bisa membuat kami kecewa atau sedih di dalam dunia ini, kami tidak fokus kepada hal-hal itu ya Tuhan. Tetapi hati kami boleh senantiasa dipenuhi oleh sukacita dan pengharapan karena Kristus. Dan karena Kristus mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami juga boleh memandang pendidikan Tuhan, pendisiplinan Tuhan, pemrosesan Tuhan dalam hidup kami sebagai bentuk kasih sayang Tuhan. Sehingga kami boleh semakin hari boleh dimurnikan dan menjadi semakin indah bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersatu hati kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami pada pagi hari ini. Di dalam hari-hari menjelang pemilihan presiden tahun depan. Tuhan, kami berdoa mohon anugerah dan kasih sayang Tuhan untuk kami Tuhan. Sebagai bangsa, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk kami dapat memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang benar, pemimpin yang Tuhan berikan untuk memerintah, untuk memulihkan kembali bangsa ini di hadapan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kejahatan kami yang sudah kami lakukan di hadapan Tuhan, yang membuat Tuhan berduka cita ketika melihat kami. Pulihkanlah kami ya Tuhan. Pulihkanlah gerejamu supaya tetap boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa yang kami cintai ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua di dalam segala segi kehidupan kami. Apakah kami sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai orang muda, kami yang sedang studi, yang bekerja, yang Tuhan percayakan untuk merawat orang tua kami, Tuhan kiranya Engkau memberkati kami semua. Biarlah Natal tahun ini boleh mendatangkan sukacita di hati kami masing-masing. Biarlah kami boleh menemukan kembali wajah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami bersukacita. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Kami alaskan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan menang, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan sesama marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhanku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya, melintasi arus Yordan ke negeri bahagia. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita sambil kita mengangkat hati kita untuk menerima berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau.
Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Mari kita bersaat teduh.